Teknologi kan udah mulai canggih kan sampai sekarang kan. Hmm. Kira-kira dampak dari teknologi ini sangat membantu atau malah menyusahkan? Nah, saya lihat kalau dari segi teknologi masuknya ke laundry itu dari 2 pintu ya. Kalau dari segi saya dulu pintu pertamanya itu dalam penggunaan mesin. Yang Oke. paling ini kan yang paling sederhana kan koin, gitu kan. Belakangan ada sistem card. Kemudian sekarang sudah pakai apps apa segala Scan macam, segala macam. barcode apa segala macam kan. Jadi itu pertama dari segi permesinannya. Yang kedua dari segi keuangannya. Nah, di keuangan itu kan biasanya berangkatnya dari POS-nya. Iya. betul. Ya kan, jadi pencatatan apa segala macam. Tapi dengan berkembang macam-macam gitu, kemudian dari POS teknologinya bisa membuat database-nya tuh tersimpan, Iya, gitu kan. benar. Jadi mulai ada database, gitu kan. Jadi untuk juga otomatisasi hitungan-penghitungan apa segala macam, gitu kan. Inflow, outflow, biaya karyawan bisa dimasukin sehingga penyusunannya bahkan kita bisa report sampai rugi laba, neraca. Nggak perlu jadi orang accounting ya, Pak? Nggak perlu jadi orang Enak banget emang. karena dibikinin sama yang bikin apps. Betul. Nah, kemudian saya lihat mulai berkembang lagi, mulai ada fungsi customer relationship-nya. Betul. Jadi sehingga bisa di-blast misalnya WA blast kah apa segala macam. Nah, ini teknologinya kan. Nah, makin ke depan saya kira hal-hal seperti ini makin jadi kebutuhan ya. Jadi kebutuhan karena orang memerlukannya untuk mempermudah dia berbisnis. Dasar pemilihan apps itu kan banyak, Pak. Apps untuk laundry itu kan banyak toh. Banyak. Yang provider tuh menyiapkan tuh banyak. Dasar Bapak memilih salah satu apps itu apa? Dalam laundry apparel yang kamu bikin, apa sih tantangan yang paling ini? Tantangannya, Mi? Iya, yang paling gimana gitu, nggak enak gitu. Tantangannya gini, Mi. Kita kalau bikin usaha, mau semua usaha lah kalau saya lihat ya. Jadi kalau kita bicaranya ke retail, itu tuh ngebentuk pasar yang tadi itu tuh. Seberapa kuat kita manage si outlet kita tersebut untuk melewati rintangan misalnya 3 atau 6 bulan pertama tuh. Itu pasti berdarah-darah. Bohong lah kalau misalnya orang bikin usaha langsung untung tuh, menurut saya bullshit lah. Gitu. Jadi orang-orang di rumah juga harus tahu bagaimana kalau misalnya pengen bikin usaha tuh nggak segampang itu gitu. Lu mesti punya modal yang sangat kuat untuk menangani hal-hal worst case yang ada gitu. Jadi nggak pernah ada manis di depan tuh nggak ada. Itu yang saya rasain sih itu. Kita lanjut bicara dari Nirmi Channel Mami Niar tadi. Kita lanjut ke Bina Teguh Laundry Advisor. Tadi kita bicara soal SDM, drama karyawan. Gitu kan. Jadi gimana supaya karyawan bisa betah. Gitu kan. Apa aja kasus-kasusnya gitu kan. Tadi kita sudah ngomongin soal itu ya. Karyawan bisa betah kalau dia dapat remunerasi yang cukup baik misalnya, gitu ya. Gajinya. Tapi Pak, kalau ngomong gaji, berapa persen sih kira-kira itu gaji karyawan dari omset? Bagusnya. Iya, bagusnya. Berapa sih persentasenya? Idealnya. Nah, ini mesti tanya sama orang keuangan. Orang keuangan berarti lu nanya sama gue. Kalau misalnya kita bicara corporate atau laundry kan ini beda. Pengalaman saya kan masih sedikit banget di dunia laundry. Makanya saya tanya, itu idealnya berapa? Kalau Bapak berapa? Kalau menurut Pak Anu? Kalau yang saya lakukan dengan yang saya ketahui rata-rata di berbagai komunitas laundry itu range-nya mayoritas di antara 20-30%. Lumayan ya, Pak? Ya, jadi ada yang kencang tuh di 20%. 20%. Dan ada konsekuensinya kan. Konsekuensinya kadang itu yang membuat turnover-nya lebih tinggi. Betul. Nah, orang kan mengikat orang itu tadi kan antara lain dengan itu tadi soal gaji. Jadi ada yang pakai plafonnya pokoknya 25% maksimal. Gitu. Ini sebetulnya berbanding lurus juga dengan kalau orang menargetkan profitnya tuh berapa sih? Berapa dari omset gitu kan. Jadi variannya itu memang kalau orang bilang kan gampangnya kan kita semua tahu bisnis itu konteksnya kan ilmu sosial. Betul. Jadi tidak ada yang harus begini, pasti begini itu enggak ada. Yang penting lu enjoy, nyaman, senang, happy. Iya, lu dapat profitnya oke enggak gitu kan.
Karena ada orang yang misalnya tempat itu berapa persen? Ada yang bikin, sewa itu sewa setahun harus omset sebulan sama dengan sewa setahun. Bagus nggak nasihat itu? Ya bagus aja. Tapi kalau diterapkan semuanya harus begitu, nanti dulu gitu Betul. kan. Iya, berarti kan dia kalau Nanti begitu dulu. berapa mesinnya itu kan harus saling support. Iya, Wilayah segitu gimana? Titik jenuhnya juga ada juga kan. iya, karena ada orang yang dari segi omset nggak tinggi gitu, nggak tinggi, sementara sewanya cukup tinggi gitu, tapi profitabilitasnya itu bagus Bagus. gitu. Jadi orang mau lihat target omset bandingan dengan sewa atau Atau target sebenarnya dia profit. ngejarnya target profitnya, sepanjang profitnya tercapai, so what gitu. Secara ekstrim misalnya Iya. ya, secara ekstrim. Saya punya outlet yang sewanya itu bisa Ngeluh. setengah kali omset bulanan. Oh iya? Keren kan? Iya. Sewanya itu, sewa 1 tahun Mm-mm. dibanding omset bulanan, Setengahnya. setengahnya. Omset saya 2 kali sewa setahun. Tapi Tapi kalau saya bilang ini menjadi standar, kacau. Kacau. Kenapa? Karena saya punya outlet lain. Outlet lain ini sewanya itu dibanding dengan omset setahun saya, ya pasti lebih besar sewanya. Tapi margin yang saya tetapkan untuk saya capai masih tercapai gitu di outlet ini. Berarti tergantung kita menerapkannya yang mana. Heeh. Kita mau omset kah atau profit? Kalau cerita profit tuh gimana cara ngitung gitu? Kan kita bikin laundry. Itu modalnya ada dong. Gimana sih, Cing? Ngitung-ngitung BP-nya, Ki? Kalau pengalaman saya nih, kalau ngitung BP itu biasanya saya di awal kita tentuin dulu. Pastinya kita tentuin dulu modal awalnya berapa, untuk operasional 3 bulan ke depan berapa, produksi Itu berarti berapa. modalnya udah sama plus dengan opsional 3 bulan? Udah sama operasional 3 bulan. Kita tentuin dulu, tapi ya balik lagi, bisnis itu kan dinamis kan. Maksudnya Betul. apa yang kita perkirakan itu belum tentu terjadi di lapangan. Bisa lebih, bisa juga Berarti berdarah. kita harus bikin forecast-nya dulu ya, kayak cash flow-nya itu berapa lama, target kita berapa lama gitu ya? Betul. Jadi setiap usaha mungkin ya, nggak cuma laundry doang. Mungkin setiap usaha kita harus buat forecast namanya. Jadi kita bisa mengestimasikan 3 atau 6 bulan ke depan keadaan terbaik ataupun terburuknya dari usaha itu. Nah, itu yang di paruh pertama obrolan kita di channelnya Maminiar tadi yang saya sebut bagian dari poin yang keempat soal bisnis plan-nya. Bisnis plan-nya. Suka di situ berarti. Harus ada tuh kan. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Dan nggak juga semua orang bisa tahu, Pak. Tapi bisa jadi ukuran kita untuk kita mengatur diri kan gitu. Iya, benar. Jadi itu tadi, ketika udah kita buat forecast-nya, kita jalanin, ternyata apa yang terjadi di lapangan nih kok kayak gini ya, sedih mungkin ya Pak, mungkin nggak cuman senang-senangnya doang. Makanya kalau misalnya ada di luaran sana yang nawarin franchise laundry sekian, balik modal sekian, saya nggak tahu gitu maksudnya, gila lu berani banget jual kayak gitu, emang bener seperti itu? Kalau dari pandangan sudut Mami sama Bapak gimana terkait dengan hal itu ya? Nah, kalau saya melihatnya gini, seringkali kalau penawaran namanya penawaran itu kan sifatnya jualan. Jualan. Nah, kalau jualan kita harus tahu bahwa yang ditawarkan itu kalau tidak berlebihan, mungkin itu adalah performance terbaik yang mungkin pernah ada di dalam katakanlah ya, kalau dibilang dalam 100 kasus mungkin pernah ada yang begitu 3. Gitu. Perbandingannya. Iya. Ada. Jadi kalau dibilang nggak ada yang begitu, ada. Tapi kalau 100 itu 3. Kecil banget. Gitu. Nah, tapi kan ini harus dilihat sebagai proposal penawaran. Nah, itulah yang didapat saya kira dalam penawaran hampir semua paket laundry. Hampir semua paket laundry itu penawarannya itu penawaran kasus 3 itu gitu. Iya kan? Tapi yang 97 kan nggak begitu ceritanya. Gitu loh. Jadi kalau kita bilang nggak mungkin juga enggak. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai standar, itu nggak fair juga. Nggak fair juga, benar. Nggak bisa juga. Karena kan kadang kita gini loh, kalau kita mau bikin forecast ya, forecast untuk laundry gitu ya. Kalau untuk misalnya kita bicara ke corporate mungkin bisa.
Tapi modalnya juga besar Iya, pasti. justru karena modalnya besar, kita forecast-nya harus jelas gitu. Tapi kalau karena kan dia segmented banget. Hotel kita bisa hitung tingkat hunian sekian persen, ini berapa persen, itu udah kelihatan semua. Berapakah load-nya per hari, berapakah harga satuan untuk repeat-nya berapa. Itu kan turnover dari mereka repeat ordernya mereka jelas. Kalau untuk kiloan aku rasa susah. Kita bikin forecast-nya susah. Karena kan kita tidak semua punya kemampuan untuk menganalisa demografi penduduk. Gimana mereka, berapa pendapatan mereka, jam berapa mereka pulang, ini apa, itu agak susah. Jadi kalau kiloan rata-rata, yang tadi Pak, bikin aja dulu dah. Nutup apa enggak, nanti makanya banyak yang mikirnya gini, yang penting modal gue balik dulu, ada cucian kelihatan, kita pakai yang mana nih, harga mana. Karena bukan dibilang tidak mungkin, agak susah bikin forecast itu, agak susah untuk kiloan. Iya benar sih. Kita mau kemana? Mau bikin layanan, aku layanan satuan. Apakah memang satu daerah itu butuh layanan satuan? Belum tentu. Dari mana kita mau forecastnya dia? Oh ya, satu hari targetku ke meja sekian. Satuan sekian, nggak kiloan bisa, sekian. agak susah. Mungkin bisa, tapi agak susah bikinnya. Perlu case yang banyak. Itu. Berarti kasihan juga ya kalau misalnya ada orang yang ngambil paket investasi yang tadi nyinggung lagi di episode 1 tadi yang Pak Andres bilang, kalau saya punya tabungan banyak, kalau misalnya saya pengen buka usaha laundry, apakah good choice atau bad choice gitu kan? Itu harus dipertimbangkan juga jadinya setiap tindakan yang pengen diambil gitu. Makanya banyak laundry itu kan karena ini kepepet dari kan nggak, suamiku untuk nambah income baru pakai mesin cuci gitu. Lebih susah lagi tuh kalau ngitungnya balik modal, untung apa segala macam. Kalau dia mulainya dari apa yang ada, misalnya pakai mesin rumah. Nah itu sebenarnya kan kadang dibilang gini Pak, kalau aku suka live tuh kan nanya, ini berapa sih modal laundry gitu? Dengan santai aja, aku nggak modal apa-apa, 0. Itu aku selalu bantah Pak. Karena tidak ada yang namanya usaha tanpa modal. Dia bilang modalnya 0. Bukan Mami yang bilang. Bukan, jadi kan kalau aku live itu, Mi modal laundry berapa sih Mi? Gitu. Kamu punya uang berapa? Gitu. Kamu punya uang berapa? Punya segini. Terus tiba-tiba dia nyela, kok modalnya 0? Itu aku langsung bantah Pak. Tidak ada yang namanya usaha itu modalnya 0. Karena kan dia selalu bilang, aku pakai mesin cuci rumahan, aku pakai setrikaan, aku pakai ini. Nah, yang sudah ada di rumah. Jadi menurut dia 0. Sementara kan kita nih, kalau aku lebih senang ngajak orang, ayo gimana caranya biar kamu bisa menilai hartamu itu, bendamu itu, nanti bisa jadi sesuatu yang baru. Ada nilai ekonomisnya. Ada nilai ekonomisnya, walaupun sebenarnya itu sudah tidak menjadi nilai ekonomisnya, udah 0 ya kan. Kita bilang maksudnya di akuntansi apa, goodwill tau. Nah goodwillnya kan udah ada. Jadi aku bilang, mesin cucimu 2 tabung, dulu belinya berapa tahun? Depresiasinya Depresiasinya kan kita juga jarang hitung depresiasi, walaupun yang itu tuh juga jarang tuh. Jadi misalnya 3 juta mesin cucinya, udah berapa tahun? Udah 5 tahun, ada nggak nilainya? Nggak ada, tapi harus berani bikin itu punya nilai. Goodwill ada nilainya. Betul. Jadi misalnya dari 3 juta udah 0, karena dia depresiasinya kan kita anggap 1-2 tahun misalnya. Itu juga udah kelamaan mesin itu. Ya tapi rumah tangga itu oke lah. Aku beli nih 500.000, berani nggak nilai 500.000? 500.000. Setrikaanku gue beli yang 15 tahun yang lalu, berani nggak nilainya 20.000 atau 100.000? Artinya Mami mau mengatakan bahwa nggak mungkin usaha mulai dari 0. Ya, bahkan dalam dunia bisnis memang nggak bisa dari 0. Cuma modal itu tidak harus dilihat harus dari uang yang baru aku keluarkan. Iya betul. Tapi harus berani. Kalau aku pikirnya gini, lu harus berani menilai harta lu tanpa harus mengeluarkan duit. Betul. Secara perspektif yang sangat lain itu adalah saya pernah nangani orang yang datang pada saya dengan punya pengalaman karena akan mengalami kehilangan pekerjaan bla 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 gitu, satu tip yang punya database yang datang pada saya, kita nggak punya uang Pak, nggak punya uang cash, bisa nggak dibantuin bikin laundry? Saya tanya,
saya ada sejumlah pertanyaan, Hmm. apa yang kamu punya? Hmm. Nah, kemudian ketemu mereka punya database untuk bisa kontak database customer mereka dulu. Oke. Nah, saya bilang, "Oke, kalau gitu itulah modalnya." Betul. Nah, dari situ kita kemudian bisa dapat tanda kutip titipan uang untuk memulai 4 outlet. Berarti kan nilai dari database itu bisa dinominalkan kan? Itu dia poinnya. Poinnya Jadi kan begitu. modal itu tidak selalu Melulu uang. tentang uang. Ya. Tapi kita harus bisa menominalkan. Kalau orang percaya sama kita misalnya, kemudian dititip uang, modal kita itu percaya itu saja. Gitu. Nah, uang ini bisa diputar gitu. Nah, dari situ yang kemudian dari proses dengan klien ini, kemudian saya ikut saweran apa segala macam, kita kembangin. Nah, dari 1, 2, 3 sekarang sudah tembus ke 20 outlet misalnya. Nah, itu kan bukan kalau ditanya sama mereka dulu, lu modalnya berapa? Lah, jelasin dulu modal apa? Modal apa? Kalau dari uang mereka nggak punya. Tapi database itu menghasilkan orang mempercayai sejumlah lebih dari 1 M. Gitu. Nah, dalam kasus saya misalnya kalau ditanya berapa waktu yang diperlukan untuk balik modal, gitu kan? Nah, saya sendiri kan pernah punya yang punya saya 100% 14 outlet. Cuma kan saya kemudian menjadi jual beli tadi kan. Beberapa saya jual yang perform. 2 saya tutup karena nggak berhasil di situ. Jadi, nah dari situ saya lihat variasinya. Saya bisa katakan dari pengalaman saya nih, tidak berlaku secara umum untuk semua orang. Jadi karena setiap titik outlet itu tadinya saya invest 200 juta, maka saya lihat variannya. Saya pernah balik modal dalam 7 bulan. Hanya di satu titik. Dari 14 outlet itu. Pernah kejadian 7 bulan balik modalnya. Gitu ya. Nah, tetapi saya juga punya outlet yang balik modalnya 39 bulan. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya? Lebih. Gitu. Nah, jadi kalau saya bilang, oh ini nanti balik modalnya 7 bulan. Nah, itu kayak proposal yang itu tadi. Karena ada kasusnya, ada. Tapi 1 dari 14. Gitu. Perbandingannya jauh banget. Jauh banget ya. Dan di 14 itu ada 2 yang tutup. Iya. Gitu kan? Nah, karena itu menurut saya memang agak masuk akal kalau orang melihat itu terutama kalau dia memiliki investasi untuk jenis laundry kiloan yang 200 juta ke atas, investasinya mungkin cukup masuk akal kalau dilihat itu katakanlah 24 bulan Mas balik modal gitu. Rasio tengah-tengahnya lah ya. Tapi kalau ini ditawarkan sebagai proposal, mungkin kurang menarik gitu loh. Harus ada tapi Pak, pernah nggak menghitung BEP Pak? Pernah juga ya, walaupun saya tidak mengatakan itu secara ketat gitu, enggak. Tapi secara target misalnya saya menetapkan dulu ya, karena saya kan buta sama sekali soal laundry ini. Ketika saya mulai dulu, apa ini. Tapi saya tetapkan hanya untuk mengatakan ini bisa tercapai apa enggak gitu. Jadi untuk BEP-nya saya tetapin 3 bulan gitu. Itu BEP produksi dong? BEP produksi ya, aja. karena gitu. Kan BEP apa sih? Kan ada produksi break even point untuk all capital dengan itu gimana sih? Kalau saya biasanya ngitung dari all capital ya. Jadi kalau untuk BEP produksi ya itu belum keseluruhan, itu lu nggak ngitung modal awal yang udah dikeluarin kan? Kalau cuma hanya berarti untuk produksi doang aja. Itu belum ada cuan ya kan? Belum ada cuan. Kalau gitu kita susah juga kan kalau gitu, karena kan kita harus nyimpan cadangan buat 3 bulan berikutnya kan. Betul. Sementara BEP all in kapital kan jatuhnya ROI bukan sih itu? Return on investment bukan? Bisa juga dibilang ROI dari persentase nilainya. Tapi lebih spesifiknya si BEP itu tadi BEP sampai dengan gue balik modal dari duit yang gue keluarin tuh berapa lama gitu. Nah, lebih relevan sih kalau menurut saya. Karena saya bukan orang keuangan ya. Jadi di pemahaman saya BEP itu selalu BEP produksi aja. Jadi artinya pemasukan dengan pengeluaran saya itu 0. Itu definisi saya. Seri lah. Tapi kalau balik modalnya itu ROI-nya gitu. Jadi saya bedanya gitu. Sehingga kalau saya bicara BEP itu lebih pada keseimbangan itu gitu. Karena saya lihat orang keuangan sendiri itu beda-beda tuh.
penerapannya ya. Berarti kalau BEP menerjemahkan BEP-nya itu. Sehingga ada yang bilang BEP bulan pertama pasti udah BEP. Maksudnya apa? Itu produksi pasti. Berarti kalau Gitu. kita bisa berhitung BEP ya. BEP produksi tidak termasuk dengan biaya tetap dong. Termasuk. Hanya loh, enggak dong, Pak. Biaya tetap. Biaya tetap saya termasuk gedung. Termasuk gedung. Termasuk biaya sewa. tetap. Ya, termasuk sewa. Termasuk sewa, keseluruhan SDM, saya operasional. masukin. Karena kan kalau break even point ini kan produksi. Produksi artinya kalau kita dalam industri kan COGS cost of goods sold sampai berapa gitu toh. Berarti kan itu kan gedung kan biaya tetap. Ya. Kan ada biaya operasional kan. Ya. Tergantung kalau karyawan kan bisa masuk mana. Itu bahasa orang keuangan. Ini bahasa saya. Bahasa beda ya. Kita menganalisanya beda ya Pak. Generalnya lanjut. Artinya buat saya itu pokoknya saya nggak keluar duit lagi gitu. Nggak keluar duit untuk listrik, untuk ini semua ya. Itu yang saya bilang. Kalau orang pakai bahasa keuangan itu sendiri ada pembedaan. Persepsinya tuh beda-beda jadi persepsinya. Iya, betul. Ada yang cuma yang namanya BEP itu pokoknya hitungannya COGS doang gitu. Nah, kalau saya pokoknya BEP saya tuh saya nggak keluar duit lagi dah gitu. Tapi juga saya nggak dapat apa-apa gitu. Tapi saya pengen nanya deh, ini kan eranya udah berubah nih Pak. Era sekarang ini 2022 atau 2000 semenjak Covid lah. Teknologi kan udah mulai canggih kan sampai sekarang kan. Kira-kira dampak dari teknologi ini sangat membantu atau malah menyusahkan? Contohnya kayak tadi saya di awal bilang, masalah database Pak Andreas bilang. Kalau misalnya kita masih manual notanya, itu kan pasti kan kita nggak punya database untuk menjual Pak. Benar kan? Nah menurut dari sisi pandang Mami dan Pak Andreas. Nah ini kan ada jadi teknologi. Ada rancu sebenarnya di sini. Rancu mungkin karena 1 atau 2 personal gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau teknologi itu banyak kan orang nganggap teknologi itu ada polisi, semuanya sampai kesalahan itu fraud itu adalah 0. Maksudnya secara sederhana? Secara sederhana tidak akan ada kehilangan, tidak akan ada pencurian uang, tidak akan ada miss dalam situ. Oke. Nah itu yang selalu mereka bilang, pakai teknologi juga. Ternyata sama aja gitu. Mereka lupa. Sama aja apanya? Sama aja. Duit gue juga bisa hilang sama karyawan. Oh iya, pasti bisa. Nah, itu kan resiko kan? Itu kan resiko. Yang mereka nggak tahu adalah sebenarnya kemajuan teknologi itu adalah mempermudah kita, meminimalkan kecurangan, meminimalkan kesalahan. Kalau itu yang pertama lagi poinnya kan. Ada banyak poinnya kan? Banyak sebenarnya. Kalau kayak aku yang ngambilnya simpel aja ya. Data karyawanku, data konsumenku tahu berapa. Laporan keuangan. Aku kan dari orang keuangan ya. Gue aja yang orang keuangan aja malas ngerekap. Itu PR banget ya. PR banget rekapan 1 bulan aja gue malas banget Pak. Ya saya pernah melewati masa itu. Paling tidak hampir 2 tahun pertama. Nah ikan malas banget kan Pak. Waduh. Makanya terjadi kan kecurian duit itu hilang semuanya. Sampai istri saya bilang kalau saya lagi rekap tuh, kamu lagi persiapan S3. Kan itu kan. Belum lagi nanti kita gini. Ada beberapa fasilitas yang kita kasih sama konsumen. Misalnya reward, kalau nanti THR-an kita segini. Kan kita nggak mungkin rekap satu-satu dari bulan Januari sampai ke Desember. Rizky berapa, satu ini berapa. Aduh, mumet ah. Iya. Kalau udah pakai aplikasi teknologi gitu. Keluar. Rizky sebulan sekian gini duitnya sekian. Nah, saya lihat kalau dari segi teknologi masuknya ke laundry itu dari 2 pintu ya. Kalau dari segi saya dulu pintu pertamanya itu dalam penggunaan mesin. Yang paling sederhana kan koin. Gitu kan. Belakangan ada sistem card. Kemudian sekarang sudah pakai apps apa segala macam. Barcode apa segala macam kan. Jadi itu pertama dari segi permesinannya. Yang kedua dari segi keuangannya. Nah di keuangan itu kan biasanya berangkatnya dari POS-nya. Iya betul. Ya kan jadi pencatatan apa segala macam. Tapi dengan berkembang macam-macam gitu, kemudian dari POS teknologinya bisa membuat database-nya tuh tersimpan. Iya, gitu benar. Jadi mulai ada database gitu kan. Jadi untuk juga otomatisasi hitungan-penghitungan itu segala macam gitu kan. Inflow, outflow, biaya karyawan bisa dimasukin sehingga penyusunannya bahkan kita bisa report sampai rugi laba, neraca. Nggak perlu jadi orang accounting ya Pak. Nggak perlu jadi orang. Enak banget emang. Karena dibikinin sama yang bikin apps. Betul.
Nah, kemudian saya lihat mulai berkembang lagi, mulai ada fungsi customer relationship-nya. Betul. Jadi sehingga bisa di-blast misalnya, WA blast kah, apa segala macam. Nah, ini teknologinya kan. Nah, makin ke depan saya kira hal-hal seperti ini makin jadi kebutuhan ya. Kebutuhan ya. Jadi kebutuhan karena orang memerlukannya untuk mempermudah Betul. dia berbisnis. Dasar pemilihan apps itu kan banyak, Pak. Apps untuk laundry itu kan banyak toh. Banyak. Yang provider tuh menyiapkan tuh banyak. Dasar Bapak memilih salah satu apps itu apa, Pak? Nah, saya sebetulnya lebih saya bukan orang teknologi ya. Iya. Saya juga enggak kok, Pak. Lebih mengikutinya itu karena proses interaksi saja sebetulnya. Jadi interaksi, kemudian lihat apa segala macam, sampai orang coba ini. Saya pernah coba beberapa ya. Sesudah manual saya coba beberapa, kemudian oh yang ini kelihatannya nggak cocok buat laundry gitu, karena lebih terlalu general lah gitu kan. Nah, kemudian sampai dapat sesuatu yang populer, yang katanya banyak dipakai apa segala macam, yang khusus di-develop, dedicated khusus untuk laundry gitu. Walaupun ada beberapa catatan yang saya lihat dia masih, kalau teknologi itu kan ada yang mainnya formal, kerjasama dengan berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Ada yang dia menggunakan fasilitas pihak lain, tetapi tidak punya kerjasama formal lewat pintu belakang. Gitu. Nah, orang teknologi bisa jelasin, tapi saya nggak ngerti. Sehingga hal-hal seperti itu jadi pertimbangan. Kalau saya lihat pemilihan pertama itu mungkin kalau kita perhatikan lebih baik kita pilih pertama yang apps-nya itu dedicated untuk laundry misalnya. Sama seperti ada apps yang kuat sekali dedicated untuk kuliner gitu. Ada memang. Nah, jadi beda gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita lihat jumlah pengguna gitu kan. Kemudian kita lihat biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan itu. Interface-nya bagaimana itu kan ngaruh juga ya, Pak. Ya, gitu, hal-hal seperti itu. Jadi konteks keseluruhannya kalau kita bisa garis besarkan, memang untuk teman-teman di rumah yang memang pada dasarnya punya laundry dan belum masih pakai nota manual lah ibaratnya, lambat tahun bakal kegilas ya Pak. Jadi mau nggak mau harus belajar dan mengikuti era yang berjalan sekarang. Kalau nggak diikutin ya, dia bakal kebobolan sendiri dengan ini. Tapi nggak tahu sih maksudnya kalau dari pandangannya seperti apa deh teman jadi, itu. Mau nggak mau kita harus mau nggak mau supaya kan penataan kita berapa, even itu rumah laundry rumahan yang dia make alat rumah tangga sendiri, dia harus mau. Karena apa? Jadi dia tahu, oh 1 bulan, kadang 1 bulan berapa nih yang gua dapat, untung gua berapa. Walaupun duit itu udah nggak ada. Iya, itu sering banget terjadi kayaknya. Duitnya nggak ada, karena kan gini, kok aku usaha laundry tapi nggak ada ya duitnya. Coba dulu ini diituin, ditahu dulu nih berapa pendapatannya per hari. Jadi jangan ada lagi nih, kayaknya bulan kemarin kayaknya terlalu banyak gitu. Tapi kalau udah ada apps kan, oh ya ternyata 1 bulan segini. Bisa ketahuan ya. Duitnya kemana ya? Ya itu yang duitnya tadi jadi skincare, jadi bakso. Paling enggak kalau supaya kita bisa tahu dapat enggaknya dan berapanya, menurut saya yang pertama itu adalah baik kalau dipisahkan rekeningnya. Betul. Jadi rekening bisnis untuk itu buka aja satu rekening gitu, sehingga lalu lintas uangnya hanya di situ ya. Nah, saya punya kebiasaan itu sehingga itu tadi saya bisa tahu, oh ini begini, ini begini. Kalaupun saya nggak punya apa-apa yang lain atau apa, tapi dengan disendirikannya rekening itu, saya bisa ngelihat jejaknya. Cuman kadang susah gitu. Pak, kalau kita hidup totalnya dari laundry itu susah. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita hidup dari laundry itu buat hidup, buat ngontrak, buat makan, buat semua agak susah memang. Agak susahnya apa? Memisahkan rekening itu susah karena uang dapat hari ini buat kebutuhan besok. Jadi apa yang didapatkan dia disimbang. Iya, itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang. Mulainya dari mana? Gitu loh. Kalau bukan nomor rekening sekarang bisa nggak datang ke bisa pakai nggak bisa datang teknologi kan gitu. Jadi apa masalahnya? Kalau lu mau lihat, kalau lu mau kacau ya silakan gitu. Tapi kalau enggak ya pisahkan rekeningnya.
gitu. Kalau serius mau bisnis, ya rekening itu harus beda dengan rekening rumah tangga. Itu jelas supaya lu mau lihat bisnis lu berkembang atau apa bisa kelihatan. Itu kan keuangan itu kan mencerminkan banyak hal. Betul. Itu sebabnya sampai perusahaan-perusahaan kayak apapun sampai punya auditor, internal, eksternal. Karena uang itu menunjukkan banyak sekali pelajaran. Lalu mau belajar nggak? Gitu. Kalau lu nggak mau belajar ya terserah. Tapi kalau lu mau belajar memperbaiki hidup, decide. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan teknologi, menggunakan aplikasi atau segala macam, ingatlah bahwa itu mempermudah tugasnya. Gitu. Kalau lu nggak mau mudah, ya silakan. Lu senang ruwet, ya silakan. Gitu. Pilihan semua, pilihan ada di kamu gitu ya Pak. Gitu. Jadi ada beberapa orang yang masih nyaman dengan, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi untung dia orangnya tertib begini-begini, silakan. Cuma saya bilang, mau lebih mudah, ke teknologi. Gitu. Nggak ada caranya gitu. Kalau enggak ya lu manual, lu masih happy dengan silakan gitu. Gitu kan. Jadi dengan 2 tips itu aja itu akan menolong orang bisa menata keuangan bisnisnya. Tapi aplikasinya Bapak bayar bulanan atau yang mana? Apa di depan? Model aplikasi itu kan ada yang bayar di depan, ada yang bayar per transaksi gitu kan. Itu kan pilihan-pilihan aja. Dan selisih-selisihnya juga nggak banyak menurut saya. Nggak banyak gitu. Yang penting apa yang Anda bisa lihat di situ kalau saya lihat kan. Apakah Anda bisa posting ini kan ada fasilitasnya tuh banyak. Tapi kadang kita nggak perlu Pak, kebanyakan. Absensi lah, Iya. apalah, Terkadang kebanyakan bisa. pilihan itu interface-nya jadi berat. Handphone tuh muter gitu kan. Jadi ya garis besarnya teknologi itu membantu ya. Sifatnya tidak memaksa tapi ini memudahkan. Memudahkan pada dasarnya dia. Tapi memang kita harus perlu itu. Sebenarnya ya, kalau kita pikir Pak, teknologi untuk aplikasi laundry itu murah loh. Menurut saya iya. Murah. Sama seperti Gmaps menurut saya. Saya nih hafal Jakarta. Relatif karena saya lama di Jakarta dan sering keluar. Ngojek atau taksi? Itu yang belum pernah dilakukan. Atau timer. Jadi kalau anak saya bilang nih, bapak saya ini punya peta sendiri. Peta berjalan. Jadi kalau ada begini gitu. Karena saya bisa membantah map, gitu kan kira-kira gitu ya. Tapi ingin saya katakan bahwa yang tidak bisa saya lakukan, ini membandingin manual dengan teknologi. Yang tidak bisa saya lakukan itu, saya tidak pernah bisa membaca estimasi waktu saya ke situ. Berarti kesalahannya kalau. Nah, begitu saya pakai teknologi, kadang saya cuma lihat, kalau saya lewat ini estimasinya begini. Sekian. Kalau saya lewat ke sini estimasinya segini. Nah, itu tidak bisa saya lakukan kalau nggak ada teknologi. Dibantu sama teknologi tadi. Nah, memudahkan kan. Gitu. Kita berarti dimudahkan semua. Iya, dengan teknologi itu kita dimudahkan. Gitu. Dimanjakan juga. Dimudahkan dan dimanjakan dengan harga yang sangat murah. Ya. Jadi bisa dibilang seperti itu. Nggak ada alasan untuk tidak menggunakan teknologi sebetulnya. Ya semua harusnya. Walaupun saya untuk orang kepala 6 seperti saya itu belajar teknologi Pak, itu. Kalau udah kepala 6, jadi nanti nyanyinya gini, Pak jangan pulang malam Pak. Tua sudahlah pulang. Pulang udah malam.